kembali lagi di Lamode Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembuatan rancangan bahan. Apa sih rancangan bahan itu? Pasti kita semua bertanya-tanya ya, apa perlunya dari rancangan bahan ini? Jadi, secara singkat, rancangan bahan ini adalah sebuah proses kreatif dalam dunia tata busana yang berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah bahan atau kain yang akan kita perlukan untuk pembuatan sebuah proyek. Selain itu, di tahap pembuatan rancangan bahan ini, kita bisa bereksperimen bagaimana caranya kita itu bisa memotong kain sehemat mungkin. Kita bisa menggeser-geser pola sampai kita menemukan posisi yang pas untuk memotong kain tersebut dengan sehemat mungkin agar menghemat bahan yang akan kita gunakan untuk proyek kita. Nah, hal ini tentunya sangat berguna untuk kita yang berencana untuk membuat sebuah produksi dalam jumlah yang besar atau massive production. Karena dengan membuat tatanan yang tepat dalam pemotongan kain untuk sebuah proyek itu, kita bisa menghemat banyak sekali kain jika proyek yang akan kita buat itu jumlahnya besar ya atau masif. Nah, di sini sekarang kita akan membuat rancangan bahan untuk pembuatan pola rok suai yang akan kita buat dalam proyek ini agar kita mengetahui seberapa banyak kain yang akan kita butuhkan untuk pembuatan satu proyek rok suai yang akan kita kerjakan. Nah, di sini aku sudah siapkan kertas coklat atau kertas sampul dan juga pola yang sudah aku cetak di kertas doorslack. Tadi sebelumnya kan kita sudah mencetak masing-masing dua dari masing-masing bagian pola rok suai. Nah, satu kita tempelkan ke buku catatan dan yang satunya lagi kita akan gunakan untuk pembuatan rancangan bahan ini. Nah, di sini fungsi dari kertas coklat ini merupakan miniatur atau replika dari kain yang akan kita gunakan untuk proyek kita. Jadi untuk pemotongan lebar dari kertas coklat ini harus disesuaikan dengan lebar kain yang akan kita gunakan untuk membuat rok suai ini. Jadi kalau lebar kainnya itu misalnya 115, berarti kita juga harus memotong kertas coklat ini selebar 115 cm namun menggunakan skala sebanding dengan skala yang kita gunakan dalam pembuatan pola yang sudah kita ciplak tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membuat pola dari rok suai itu menggunakan skala 1:4. Jadi di sini untuk pemotongan lebar dari kertas coklat ini kita juga akan gunakan skala yang sama yaitu 1:4. Nah, kain yang akan aku gunakan untuk pembuatan rok suai ini memiliki lebar 92 cm. Ya, kain yang akan aku gunakan ini memiliki lebar yang sangat sempit sekali. Tidak apa-apa ya. Nah, untuk lebar kain sendiri itu ada berbagai macam variasinya, mulai dari lebar kain kecil itu sekitar 90 cm sampai 115 cm. Kemudian ada juga lebar kain sedang yang dimulai dari 120 cm sampai 140 cm. Kemudian ada juga kain yang memiliki lebar kain besar yaitu sekitar 150 cm sampai lebih dari 2 meter. Nah, di sini sesuai dengan lebar kain yang akan aku gunakan untuk pembuatan proyek rok suai ini, maka aku akan memotong lebar dari kertas coklat ini selebar 92 cm menggunakan ukuran skala 1:4 sesuai dengan skala yang aku gunakan untuk pembuatan pola dari rok suai tersebut. Untuk panjang dari kertas coklat ini kita tidak perlu memotongnya, dibiarkan saja sepanjang dari kertas coklat tersebut karena nanti kita akan membutuhkannya untuk mengetahui seberapa panjang jumlah kain yang akan kita butuhkan untuk pembuatan proyek ini. Nah, kalau sudah dipotong sesuai dengan lebar kain yang akan kita gunakan, sekarang kita akan lipat kertas ini seperti ini. Nah, ini sama seperti kain yang dijual di toko-toko itu, pasti ada lipatan seperti ini. Nah, garis ini merupakan garis lipatan kain, sedangkan garis yang ini dinamakan garis pinggiran kain. Nah, jika lipatan ini kita buka, maka garis yang terbentuk dari lipatan kain itulah yang kita namakan sebagai garis lipatan. Nah, jadi ini merupakan garis lipatan. Nah, sekarang ini kita lipat, nanti kita akan sesuaikan penempatan pola itu sesuai dengan tanda pola yang sudah ada di pola. Nah, ini di sini merupakan serat benang lungsing atau arah serat panjang, kemudian yang ini merupakan arah serat melebar atau arah serat benang pakan. Nah, di sini di pola ini sudah terdapat tanda dari arah serat kain. Nah, tanda anak panah ini menunjukkan arah serat panjang atau benang lungsing. Jadi, jika kita akan memotong pola yang memiliki tanda seperti ini, berarti pola ini harus dipotong di bagian arah serat panjang atau benang lungsing.
tidak bisa dipotong di arah serat benang pakan seperti ini atau di arah serat melebar. Itu salah karena nanti akan mempengaruhi hasil dari produk yang akan kita buat. Jadi pemotongannya ini harus berada di arah serat benang panjang atau arah serat benang lungsing. Hal ini penting untuk diperhatikan ya, karena nanti kesalahan dalam pemotongan arah serat kain itu bisa membuat produk yang kita hasilkan itu tidak bagus atau tidak maksimal hasilnya. Contohnya saja, jika rok kita potong di sepanjang arah benang lungsing atau serat panjang kain, hasil rok yang akan kita hasilkan nanti itu akan jatuh. Tapi jika kita potong di arah serat melebar, maka rok yang akan kita hasilkan itu nantinya akan kaku, tidak bagus untuk dipakai. Nah, ini juga sudah ada pola dari saku depan dan saku belakang. Untuk pola saku depan dan saku belakang ini bisa kita gabungkan saja atau sejajarkan seperti ini. Jadi nanti kamu tidak perlu membuat jahitan di area sepanjang ini, karena kita nanti bisa langsung melipat kainnya saja tanpa menjahitnya. Kemudian kita juga ada ban pinggang, lalu kita akan susun di sini agar nanti kita bisa menghemat kain pada saat kita memotong masing-masing bagian dari pola rok sesuai ini.